warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo, hari ini saya ingin menyampaikan gambaran mengenai manajemen rantai pasokan atau supply chain management ya. Ini mata kuliah kalau nggak salah udah di semester akhir-akhir ya, atau pilihan konsentrasi udahan ya. Di manajemen rantai pasokan ini sebenarnya kalau di manajemen operasional kemarin kita sudah belajar juga ya mengenai manajemen supply chain, manajemen rantai pasokan, tapi menjadi bagian dari satu pokok bahasan manajemen operasional. Nah, sekarang ini menjadi suatu mata kuliah sendiri karena memang manajemen rantai pasokan ini sesuatu yang banyak yang harus kita pelajari sebetulnya ya. Jadi makanya dijadikan satu mata kuliah sendiri. Dan berikutnya alasannya adalah karena memang manajemen rantai pasokan ini sesuatu yang ya dikatakan baru, sudah nggak baru, tapi sesuatu yang efisien ya untuk bisa dijalankan ketika kita akan menjalankan suatu operasional dalam suatu perusahaan. Ya, jadi salah satunya adalah di manajemen rantai pasokan, di samping ya ada just in time, ada total quality management ya kan. Nah, manajemen rantai supply ini adalah salah satu juga hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer operasional untuk dilakukan ya, karena akan bisa mengefisiensikan seluruh operasional yang ada di dalam suatu perusahaan ya, sehingga menghasilkan produktivitas yang semakin meningkat. Oke. Nah, di manajemen rantai supply atau manajemen rantai pasokan ya. Jadi ngomongnya itu ada ngomong manajemen rantai supply bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi kebiasaan aja ya. Jadi kamu bisa menyampaikan SCM ya, biasanya supply chain management atau manajemen rantai pasokan ya. Nah, jadi diharapkan nanti saudara-saudara akan bisa mengerti manajemen rantai pasokan secara komprehensif ya. Apa-apa aja yang perlu harus dilakukan ketika suatu perusahaan itu menjalankan manajemen rantai pasokan. Ya, jadi supaya saudara-saudara bisa memahami itu ya. Kemudian capaian pembelajarannya berkaitan dengan ya supaya saudara bisa mempunyai sedikit keterampilan. Dalam arti keterampilan itu kalian nanti akan bisa mengembangkan sendiri ya, dari apa yang saya sampaikan nanti kalian akan bisa mengembangkan sendiri. Karena semuanya akan tergantung pada saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nanti jadi seorang manajer operasional misalkan ya, atau menjadi seorang manajer rantai pasokan atau manajer supply chain ya, tergantung pada satu perusahaan ya. Perusahaan itu ketika dia memang mau bersaing ya, atau competitive advantage-nya pada rantai pasokan, pasti dia punya direktur rantai pasokan sendiri. Nah, tergantung pada satu perusahaan bagaimana dia memilih competitive advantage ya. Jadi diharapkan nanti saudara-saudara bisa memahami seperti apa rantai pasokan yang ketika suatu perusahaan itu beroperasi di lingkungan global. Nah, supply chain management atau rantai supply atau rantai pasokan yang akan dijadikan sebagai keunggulan bersaing itu akan lebih kelihatan efisiensinya ya. Oke, apa yang akan kita belajar di rantai supply atau di manajemen rantai supply? Kita nanti akan ada 13 pokok bahasan ya, ada 13 pokok bahasan yang akan kita berikan dalam 16 kali ketemu. Di samping ada UTS, ada UAS, dan ada kuis, dan ada tugas ya. Tugasnya nggak tahu, nanti kita mau ngapain ya, kita lihat dalam perjalanan kita nanti ketemu ya. Nanti bisa diskusi ya, bisa cari artikel ya, kemudian harus didiskusikan ya berkaitan beberapa topik yang harus kita pelajari nanti ya, bisa jadi seperti itu. Jadi dalam perjalanannya kita akan lebih fleksibel ya, mau ngapain. Oke. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah apa yang akan kita pelajari di 16 kali kita ketemu. Di pokok bahasan yang pertama, kita akan belajar atau topik bahasan yang pertama adalah memahami rantai pasokan. Sedikit banyak saudara-saudara sebenarnya sudah mengetahui seperti apa manajemen rantai pasokan di manajemen operasional. Yang pastinya di rantai pasokan itu adalah bagaimana suatu perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, bagaimana suatu perusahaan atau perusahaan kita ya, bagaimana memanage ya, ketika kita bekerja dengan banyak perusahaan, bagaimana kita memanage perusahaan-perusahaan itu. Ya, jadi tidak hanya kita melakukan kerjasama aja ya udah kamu nanti saya beli ini ya bahan bakunya saya beli nanti sama distributor ini dolno barangku ya, tidak hanya begitu ya, tapi bagaimana mereka itu harus berintegrasi ya, saling berinteraksi seperti apa ya, saling berbagi informasi
ya, supaya nanti misalkan distributor butuh berapa permintaan, kemudian satu perusahaan itu harus menciptakan produk sesuai dengan permintaan, itu disampaikannya nanti tepat waktu. Maka perlu ada integrasi. Apalagi nanti kalau satu perusahaan itu akan melakukan inovasi, ya kan? Nah, harus ada aliran informasi yang baik, ya, antara perusahaan-perusahaan yang ada di dalam rantai pasokan. Ya, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan mitra, yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, kita akan memahami rantai pasokan di situ. Di samping itu, nah ini ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak kita pelajari di manajemen operasional, ya. Ada beberapa proses yang dijalankan ketika suatu perusahaan itu menjalankan rantai pasokan. Ya, ada istilah replenishment cycle, ada istilah order cycle, ada istilah procurement cycle, ya. Dimana pada setiap tahapan itu pasti akan ada, ya, siklus itu pasti ada. Nah, itu harus kita pahami nanti. Nah, kita akan memahami rantai pasokan sampai ke sana, ya. Sampai ke sana. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu memilih, ya, cycle, ya, dalam setiap proses yang dijalankan. Karena nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan persediaan. Kemudian berikutnya pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua berkaitan dengan kinerja rantai pasokan mencapai strategi yang tepat. Nah, ngapain kita belajar ini? Nah, di pelajaran di pokok bahasan yang kedua ini sebenarnya adalah untuk bisa menyocokkan atau mensesuaikan antara strategi kompetitif perusahaan dengan strategi perusahaan itu sendiri dengan strategi rantai pasokan. Nah, bagaimana suatu perusahaan menyesuaikan strategi-strategi itu? Misalkan ketika suatu perusahaan itu memilih competitive advantage-nya pada cost leadership, apa yang dilakukan oleh area fungsional operational? Apa yang dilakukan oleh area fungsional yang lain? Apa yang dilakukan oleh divisi, ya, di bawah area fungsional operational, misalkan divisi supply chain misalnya. Nah, harus bisa menyesuaikan strategi-strategi yang berada di dalam suatu perusahaan, karena perusahaan adalah suatu sistem, ya. Satu strategi yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan harus didukung oleh subsistem-subsistem di bawahnya. Nah, bagaimana ini perusahaan atau harus mencocokkan strategi, ya, antara satu sistem dan subsistem di bawahnya, gimana cara mencocokkan. Nah, itu yang akan kita pelajari di pokok bahasan yang kedua. Di samping nanti ada tantangan untuk mencapai dan memelihara ketepatan strategis. Jadi tantangan di dalam supply chain untuk bisa mencocokkan itu kayak gimana. Itu kita bahas di pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang ketiga berkaitan dengan pendorong rantai pasokan. Nah, ini dimaksud dengan pendorong rantai pasokan ini adalah apa sih yang memicu, ya, suatu proses yang dijalankan dalam suatu perusahaan berkaitan dengan rantai supply atau rantai pasokannya. Nah, pendorongnya itu bisa berkaitan dengan ketika suatu perusahaan akan menetapkan lokasi akan di mana? Karena lokasi itu akan berkaitan dengan bagaimana nanti di lokasi itu, misalkan berkaitan dengan gudang, dia akan menyampaikan produk itu ke konsumennya. Konsumennya bisa jadi adalah ke department store misalkan atau ke supermarket. Nah itu akan berkaitan dengan strategi kompetitif tadi. Apakah dia mau low cost atau quick response? Nah, quick response pasti dia akan menempatkan banyak fasilitas. Makanya fasilitas dijadikan sebagai salah satu pendorong rantai pasokan. Ya, selain fasilitas apa lagi? Persediaan. Di dalam rantai pasokan dengan banyaknya perusahaan yang bermitra, persediaan akan ada di mana-mana. Nah, itu adalah pendorong juga dari rantai pasokan. Gimana sih caranya kita bisa meminimalkan persediaan? Berikutnya adalah transportasi. Nah, ini yang jarang kita bahas, ya, mengenai transportasi. Nah, kita akan ketahui bahwa sebenarnya transportasi adalah salah satu pendorong juga dalam rantai supply. Gimana kita memilih moda transportasi? Bagaimana kita memilih rute? Ya. Kalau kita punya banyak perusahaan, kita punya banyak kerjasama dengan banyak perusahaan, dengan distributor, retailer, gimana kita membuat rute untuk supaya perjalanan aliran bahan baku atau produk kita itu bisa efisien, ya kan? Nah, itu berkaitan dengan transportasi. Kemudian informasi, ya, kemudian sumber daya yang lain, ya, harga. Sumber ini bisa jadi adalah apakah kita akan memberikan pekerjaan untuk menghasilkan produk ini kepada perusahaan yang lain, ya, atau biasanya dikenal dengan istilah outsourcing, ya. Nanti kita pelajari itu tersendiri.
Oke, pokok bahasan berikutnya adalah merancang jaringan distribusi dan aplikasi untuk penjualan online. Nah, satu perusahaan yang menjalankan rantai supply ya, salah satunya ya, dia bisa bekerja sama dengan distributor. Dia mau kerjasama dengan distributor yang kayak gimana? Nanti kita akan juga pelajari di sini ada berbagai macam jaringan distribusi. Apa kita malah langsung atau kita akan melalui perantara? Nah, perantara bisa macam-macam ya. Perantara bisa gudang, bisa perusahaan yang lain ya. Kita akan memberikan atau memasok produk kita atau memberikan produk kita kepada perusahaan yang lain itu dengan cara yang kayak gimana? Melalui distributor, oke, melalui distributor yang kayak gimana? Langsung atau distributor langsung menyampaikan kepada konsumen atau distributor harus menuju pada beberapa perusahaan-perusahaan perantara. Nah, itu yang kita pelajari di merancang jaringan distributor dan aplikasi untuk penjualan. Nah, kalau online gimana? Itu akan kita pelajari di pokok bahasan yang keempat ya. Jadi praktek jaringan distribusi berkaitan juga dengan e-bisnis ya. Kita bicara juga e-bisnis. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah desain jaringan pada rantai pasokan. Nah, selain distribusi, kita juga akan bicara mengenai desain jaringan. Nah, di dalam desain jaringan pasti ada teknologi ya, peran teknologi juga di dalamnya. Nanti gimana sih caranya kita harus berkoordinasi dengan banyak perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan kita ya, perusahaan-perusahaan yang berada dalam kemitraan kita. Ya, jadi berkaitan dengan model untuk lokasi fasilitas, alokasi kapasitas, karena berkaitan dengan jumlah permintaan dan jumlah cukup enggak nih kapasitas perusahaan untuk bisa membuat suatu permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, jadi di pokok bahasan yang kelima berkaitan dengan desain jaringan. Kemudian pokok bahasan yang keenam berikutnya adalah berkaitan dengan peramalan. Nah, peramalan sedikit banyak seperti apa yang kita pelajari di manajemen operasional ya, berkaitan dengan peramalan yang berkaitan dengan peramalan permintaan. Ya, kita harus meramal berapa jumlah permintaan. Jadi permintaan sebenarnya sesuatu yang mendasar ya di dalam manajemen operasional, karena tugas seorang manajer operasional adalah menciptakan barang dan jasa. Sekarang berapa jumlahnya? Nah, itu berkaitan dengan peramalan. Nah, peramalan di sini pasti akan nanti terkait dengan rantai pasokan. Di mananya? Dengan perusahaan-perusahaan yang kita ajak kerjasama. Ya kan? Karena apa? Ya karena permintaan itu kan berjalan dari mana? Dari hilir ke hulu ya, dari konsumen bilang ke retailer bilang ke distributor bilang ke perusahaan produsen harus bekerja sama dengan pemasoknya ya. Kemudian pokok bahasan yang ketujuh berkaitan dengan perencanaan pasokan dan permintaan dalam rantai pasokan. Jadi bagaimana di pokok bahasan yang ketujuh ini berkaitan dengan kita akan melakukan pasokan dan permintaan ya dalam jumlah berapa ya, sehingga berkaitan dengan mengelola pasokan kita ya, supaya nanti di dalam setiap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita atau dikatakan adalah perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan ya, itu bisa menghasilkan pasokan ya yang sesuai. Nanti kita akan bisa tahu bahwa kalau kita akan melakukan push method dan pull method ya pada setiap proses yang dijalankan, itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang efisien. Kalau push ya berarti mendorong, biasanya ada persediaan ya. Nah, persediaan boleh nggak? Nah, boleh aja, tapi minimal ya. Kalau semua di push ya belum tentu satu perusahaan punya gudang gede untuk bisa menyimpan persediaan. Maka ada pull method ya, sesuai dengan apa yang diminta. Nah, tetapi ada juga suatu perusahaan yang mengcombine dua hal itu ya, push dan pull method. Nah, makanya kita belajar di sini mengelola pasokan dan mengelola permintaan. Ya, gimana mengelola itu supaya bisa menghasilkan persediaan yang minimal. Kemudian pokok bahasan yang ke-8, siklus persediaan. Nah, siklus persediaan ini juga akan berkaitan dengan persediaan yang kita pelajari di manajemen operasional. Ya, berkaitan dengan suatu persediaan. Jadi berapa sih jumlah yang paling ekonomis yang harus bisa kita sediakan dalam perusahaan kita. Dan itu juga akan berimbas pada perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan. Bagaimana mensinkronkan itu. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan mengelola ketidakpastian pada rantai pasokan. Nah, ini bicara mengenai safety stock ya, atau persediaan pengaman. Suatu perusahaan boleh menjalankan just in time dengan zero inventory, ya kan, persediaan nol ya. Tapi perusahaan juga perlu memikirkan ketika ada fluktuasi permintaan gimana dong, ya kan? Nggak ada persediaan sehingga bisa menghasilkan apa? Kehilangan pelanggan, ya kan? Karena pelanggan
nggak mau nunggu ya untuk bisa membuat suatu permintaan yang diinginkan pada waktu itu, maka perusahaan perlu membuat suatu safety stock. Makanya dikatakan di pokok bahasan itu mengelola ketidakpastian. Karena tidak pasti benar nggak itu ada permintaan segitu ya, karena fluktuasi itu tiba-tiba ya, tidak direncanakan ya, ada tiba-tiba. Maka satu perusahaan perlu mengelola safety stocknya ya, atau persediaan pangan. Kemudian pokok bahasan berikutnya berkaitan dengan menentukan tingkat ketersediaan produk yang optimal. Ya, ini akan terkait juga dengan berapa jumlah yang harus disediakan oleh suatu perusahaan ya, yang dimana perusahaan itu nanti akan menyampaikan ya kan produk-produk ini kepada rantai pasokannya. Ya, berapa sih tingkat kesediaan yang perlu, yang sesuai untuk bisa disediakan dan disampaikan kepada setiap perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokannya. Kemudian pokok bahasan yang ke-11 berkaitan dengan transportasi pada rantai pasokan. Nah, peran transportasi ini ada beberapa desain jaringan transportasi yang kita pelajari ya di rantai pasokan ini, dan juga moda transportasi yang dipakai. Ya, kalau kalian bisa memahami di manajemen operasional mengenai Federal Express, ya, Federal Express itu mempunyai moda transportasi yang macam-macam yang digunakan untuk perusahaannya. Ya, bisa pada perusahaan pada pesawat terbang ya, kemudian turun pesawat terbang, kemudian truk kontainer, habis itu kontainer terus diberikan kepada truk kecil, kemudian akhirnya untuk sampai kepada konsumen akhir dia pakai sepeda motor. Nah, gimana nih satu perusahaan harus memutuskan ya mengenai jenis moda transportasi dan juga jenis-jenis transportasi yang harus dipilih ya. Nanti ada beberapa jenis-jenis transportasi yang harus dipilih. Nah, peran teknologi informasi penting juga pada transportasi. Makanya, ya kan, kalau kalian ini ngirim lewat JNE, ya kan, tracking transportasi pasti ada. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah keputusan sourcing. Ini menarik banget ya. Ini pokok bahasan, saya senang banget dengan pokok bahasan ini ya. Berkaitan dengan bagaimana satu perusahaan itu bisa memberikan ya operasionalnya pada perusahaan yang lain pada suatu komponen-komponen produk tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Misalkan ini contohnya HP iPhone ya. Nah, HP iPhone itu kaca depannya itu ya diberikan kepada outsourcing pada perusahaan yang lain. Nah, perusahaan outsourcing ini ya memproduksi kaca handphone untuk semua merek handphone. Nah, perusahaan outsourcing ini ada ya, ternyata ada seperti itu. Ya, jadi kapan nih iPhone itu harus memberikan komponen-komponen produknya pada perusahaan yang lain? Yang kayak gimana ya? Kok ngapain sih kok iPhone harus seperti itu? Nah, itu yang kita akan pelajari di situ ya, di pokok bahasan yang ke-12. Pokok bahasan yang ke-13 adalah teknologi informasi pada rantai pasokan. Nah, coba deh nanti teknologi informasi ini kita cari gimana sesuatu yang baru ya mengenai teknologi informasi untuk rantai pasokan. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau satu perusahaan itu menjalankan rantai pasokan, teknologi yang dipakai adalah satu sistem antar organisasi. Tapi tidak semua perusahaan akan mau menjalankan. Kenapa? Ya, semua perusahaan tidak akan sama. Dia belum tentu punya sistem, dia belum tentu akan menginvestasikan untuk teknologi informasi. Ya, jadi di pokok bahasan yang ke-13 mengenai teknologi informasi pada rantai pasokan akan kita bahas mengenai bagaimana teknologi itu dijalankan dalam rantai pasokan. Oke, ada 13 pokok bahasan. Buku yang kita pakai adalah bukunya Kopra ya, bukunya Kopra. Bukunya Kopra ini ada yang edisi yang ke-6 tahun 2016. Nah, buku dukungannya boleh pakai bukunya Balau ya. Bukunya Balau ini agak sedikit lama ya, tahun 2004, tapi sedikit ya yang ada di pokok bahasan di Kopra ini, di Balaunya tidak terlalu banyak. Nah, tapi memang Kopra ini yang sebenarnya sedikit levelnya agak sedikit lebih susah tapi lebih menarik. Itu ya. Jadi itu gambaran dari rantai supply, manajemen rantai supply. Mudah-mudahan bisa menimbulkan ketertarikan bagi saudara-saudara untuk bisa memotivasi kalian dan belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.